Banyak komentar-komentar yang dilakukan oleh Riko namanya ya. Bang Riko sama mau berhadapan dengan saya, mau nggak ayo. Bang Riko ini nggak punya rasional berpikir, apalagi konstruksi hukum, nggak tahu apa-apa, ngomong asal jiplak saja mulutnya. Kita nggak bisa masuk langsung minta tanggung jawab bapaknya. Wong ibunya saja nggak mengakui, kok logikanya kok gimana caranya? Seni perang argumen yang membuat ramai prahara keluarga Denada akhirnya mendorong Enrico Tambunan untuk buka suara dan memberikan sudut pandang baru terhadap polemik tak berkesudahan itu. Dan lewat kemunculannya, adik dari sang penyanyi lantas meluruskan semua yang kadung bergulir liar serta memancing spekulasi dan tanda tanya. Namun yang mencolok perhatian, Enrico tidak hanya berbagi fakta, tetapi juga melempar pertanyaan bernada tantangan kepada pihak seberang. Enrico menilai Dino Rosano dan Ratih Puspita sepantasnya menagih pengakuan dan mengajukan gugatan perdata kepada ayah biologis Ressa, bukan terhadap Denada, yang sejatinya masih memiliki ikatan keluarga dengan mereka. Lantas, seperti apakah reaksi Ronald Armada selaku kuasa hukum serta perwakilan keluarga Dino Rosano dan Ratih Puspita? Bang Riko ini nggak punya rasional berpikir, apalagi konstruksi hukum, nggak tahu apa-apa, ngomong asal jiplak saja mulutnya. Oleh sebab itulah yang menjadi kekecewaan saya yang paling luar biasa adalah kalau di dalam podcast itu dibilang tante tahu siapa bapaknya, kenapa kok tante malah yang tante serang gitu adalah yang malah keponakan sendiri, bukan yang orang lain yang justru dialah bapaknya, dialah yang harusnya memberikan nafkah utama kalau menurut saya, dialah yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi sekarang sudah kakak saya ditinggalin, dan kakak saya harus menanggung beban yang luar biasa, dan sekarang dijatuhkan lagi, bukan malah dilindungi. Katanya kan seharusnya kan yang bertanggung jawab kan bapaknya. Kenapa kok tantenya dan omnya kok minta tanggung jawab kepada keponakannya? Gitu loh. Yang dimaksud kan Denada sebagai ibunya. Nah, kalau ada peristiwa itu kan seharusnya kan keponakannya kan dilindungi. Toh dia ibunya. Nah, begini Bang Riko. Jadi konstruksi hukum itu di dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu kan bilang bahwa anak itu kan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, ya. Sebelum frasa itu diperluas oleh Mahkamah Konstitusi itu lewat putusan 46 tahun 2010 itu bahwa bapak biologisnya juga bisa memiliki hubungan keperdataan asalkan memang bisa dibuktikan melalui teknologi dan ilmu pengetahuan. Kan itu. Jadi jenengan kan nggak tahu apa-apa itu. Kita nggak bisa masuk langsung minta tanggung jawab bapaknya. Wong ibunya saja nggak mengakui, kok logikanya kok gimana caranya? Kekecewaan yang kini dirasakan Enrico tampak semakin perih menyayat hati lantaran ia tahu benar tentang kondisi sang kakak. Menurutnya, Denada seringkali dibuat sedih tiap kali sebuah nama pria muncul di pembicaraan mereka. Meski begitu, Ronald Armada masih tegas menjelaskan jika gugatan atau langkah hukum terhadap ayah biologis Ressa belum sama sekali terpikirkan. Apalagi, Ressa sendiri juga belum berencana menagih pengakuan kepada sang ayah. Kalau memang tante tahu, ya seharusnya tante serang orang itu, bukan serang keponakan sendiri. Itu kalau menurut saya. Tapi ya saya hanya bisa memohon untuk supaya baik tante maupun teman-teman semua untuk berpikir secara lebih holistik begitu dan bisa mengerti situasi seorang yang sudah disakiti dengan luar biasa begitu.
Karena terkait dengan permintaan gugatan untuk mengajukan siapa bapaknya itu kan sampai sekarang kan belum ada dari Reza kan, inisiasi itu kan. Dan itu haknya Reza yang sekalipun itu secara asasi itu kan, karena kenapa saya ngomong asasi? Karena frasa itu diperluas oleh Mahkamah Konstitusi kan, begitu kan. Itu pure hak asasinya Reza itu untuk mengetahui siapa bapaknya. Tapi insya Allah sebagai manusia ya alamiah, siapa yang nggak ingin tahu siapa bapaknya? Mungkin next. Sebab apa? Inisiasi itu belum pernah ada ke Reza, karena Reza juga belum jumpa dengan ibunya. Kan Reza kan tanya, Bu, sebetulnya bapak saya siapa? Nah, ini saja belum ketemu, permintaan maaf saja model seperti itu. Selain itu, Ronald Armada juga berbicara banyak tentang video kemunculan Enrico Tambunan yang ia rasa cenderung kurang tepat. Bahkan, Ronald sampai berani berkata bahwa dirinya menemukan banyak kesalahan dalam video unggahan Enrico. Khususnya, ketika Enrico membantah tudingan yang menyebut almarhumah Emilia Contessa mempekerjakan Reza tanpa gaji yang pantas. Karena alih-alih meredamkan, klarifikasi itu justru membuat dugaan eksploitasi anak tercetus dari mulut Ronald Armada. Lantas, mengapa Ronald sampai berani menyebut eksploitasi? Serta bagaimanakah pula ia menyikapi bantahan Enrico? Banyak komentar-komentar yang dilakukan oleh Riko namanya ya. Bang Riko, sampean mau berhadapan dengan saya, monggo ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini ngomong apa adanya. Sampean kalau nggak tahu fakta nggak usah ngomong sampean ya. Jadi begini Bang Riko, sampean ngomong bahwa selama ini memang besar, jangan sampai memang benar, memang jangan sampai dilibatkan ibu saya. Ini statementnya Bang Riko ya, khususnya in kasus dalam hal ini kan almarhum Emilia Contessa. Memang beliau mengajarkan kepada anak-anaknya, mungkin termasuk seluruh keluarganya, untuk bekerja sejak SMP. Dia sangat amat sayang sama semua keluarganya dia, keluarga besarnya dia. Dan dia mau mengajarkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, keponakan-keponakan gitu ya, untuk semuanya rajin bekerja, bisa bekerja. Bahkan dia juga lah yang mengajarkan kepada saya bahwa anak saya didik untuk bekerja. Oleh sebab itu anak saya semenjak dia SMP, dia sudah kerja di Burger King atau di Hungry Jack's namanya kalau di tempat kami di sini. Dan dia bekerja semenjak SMP itu adalah karena ajaran dari mama saya. Demikian pula juga untuk keluarga yang lain, termasuk juga kepada Reza. Pengakuannya jenengan itu eksploitasi anak itu, hati-hati itu. Jangan sampai mengarah ke sana nanti, ya salah juga itu kan gitu. Lebih lanjut, peran argumen antara Enrico Tambunan dan Ronald Armada juga melibatkan tempat tinggal Reza. Seperti diketahui, mulanya pihak penggugat menyebut jika selama ini Reza tidak pernah diberikan tempat tinggal yang layak. Ia bahkan sempat hidup di sebuah gudang. Argumen yang kemudian terbantahkan dengan kemunculan Enrico, di mana Enrico meluruskan bahwa Reza sebenarnya diberikan sebuah pavilion di kompleks perumahan yang terletak di sebidang tanah milik almarhumah Emilia Contessa. Lantas, seperti apakah jawaban dari Ronald Armada usai Enrico Tambunan menguak fakta baru lewat video unggahannya? Terus yang kedua, beliau menyatakan bahwa sudah tidak benar itu Reza itu tinggal di gudang itu. Reza itu tinggal di pavilion yang ada ruang tamunya, ada kulkasnya, ada televisinya. Jadi pavilion itu size-nya, bentuknya itu sesuai dengan permintaan dari nenek saya. Jadi memang saya katakan memang tidak terlalu mewah, tidak terlalu besar, tetapi bukan juga gudang. Jadi di situ ada tempat tidurnya, di situ ada kulkasnya, di situ ada TV-nya, lalu di depannya ada ruang tamunya. Lalu ada meja dan kursi untuk tamu dan seterusnya. Dan pavilion-pavilion yang lain pun bentuknya sama, bentuknya identical semua. Nah, disitulah juga tempat salah satu pavilion itu ditempati oleh Reza juga. Jadi untuk gambaran yang dikatakan bahwa kayaknya Reza tuh dikecilkan sekali, enggak kok. Mama saya bisa lihat sendiri, mama saya sangat amat sayang kepada Reza maupun kepada
semua generasi muda yang lain di keluarga kami. Dia sangat amat perhatian dan sangat amat sayang gitu. Kondisi secara faktual tempat tinggalnya Ressa di Banyuwangi itu yang sebetulnya saya malu mau men-share. Memang betul-betul gudang, nanti teman-teman netizen sendiri yang melakukan penilaian. Dan memang Ressa ini sangat-sangat, kalau bagi saya ya, untuk ukuran anaknya artis yang secara finansial itu nggak kurang Denada ya, sangat-sangat mengenaskan. Bak enggan membalas argumen Enrico Tambunan lewat sekedar kata-kata belaka. Ronald Tambunan pun membagikan sebuah video kepada awak media. Yang mana video itu menampilkan secara jelas seperti kondisi tempat tinggal Ressa selama ini. Dan seperti inilah kondisi dan situasi kediaman Ressa. Kalau saya boleh jelaskan sama teman-teman bahwa mama saya itu memiliki sebidang lahan begitu, dan rumahnya di satu sisi, lalu di sisi lahan yang satu lagi pada waktu itu diminta oleh orang yang paling ibu saya cintai, yaitu mamahnya dia, jadi nenek saya, untuk membangun paviliun-paviliun di lahan sebelah. Sementara itu, kemunculan Enrico Tambunan sejatinya tak berselang lama dari mengudaranya video pengakuan Denada, di mana Denada akhirnya memberikan pengakuan secara gamblang bahwa pria bernama Ressa Rizky Rosano benar darah dagingnya. Untuk itu, Denada pun mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Ressa lantaran tak pernah tinggal bersamanya sejak belia dahulu. Akan tetapi, permohonan maaf Denada dirasa belum cukup untuk meredakan amarah dan kekecewaan pihak penggugat. Pasalnya, dalam video itu Denada hanya menyebut nama Ressa, sedang Dino Rosano dan Ratih Puspita sama sekali tak terucap. Padahal, pemicu dilayangkannya gugatan ini adalah dugaan perilaku kurang enak dari keluarga Denada terhadap Ratih Puspita. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Ressa karena Ressa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Jadi pengakuan Denada ya tetap saja saya bersyukur alhamdulillah, tetapi metodologi dan konsepsi pengakuannya itu yang mungkin kurang berkenan di hati. Karena apa? Karena saya baca di situ, insya Allah tidak ada ketulusan, dan Ressa sendiri sudah merasakan nggak masuk ke hati. Dan yang saya sendiri juga agak sedikit gemas ya sebetulnya ya dengan konsepsi penyelesaian konsepsi pengakuan yang sudah dilakukan oleh Denada lewat medsos itu. Beliau tidak menyebut permintaan maaf terhadap ibu saya yang salah satu fundamental saya untuk men-trigger saya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Banyuwangi itu karena melakukan pelecehan terhadap harkat dan martabat ibu saya, gitu aja. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.